Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya menyampaikan penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif yang menjadi tugas aksi nyata program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Saya sendiri, Margareta Temu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jayapura. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang punya sekolah ini, maka hari ini saya akan menyampaikan atau melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP YPK Paulus 25. Hal pertama yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak dan Ibu, apakah penting di sekolah ini terapkan budaya positif? Penting ya? Penting sekali? Sangat penting. Baik, kita sepakat ya, di sekolah ini sangat diterapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, di sekolah SMP YPK Paulus 25, ketika kita membentuk karakter siswa untuk bagaimana anak itu dia berlaku disiplin positif, maka itu mulai dari kita guru. Setelah itu kita memberikan contoh teladan yang baik buat peserta didik, sehingga budaya positif ini sangatlah penting diterapkan di sekolah ini. Maka di hari ini saya akan memaparkan budaya positif yang terdiri dari 8 bagian. 8 hal yang akan saya sampaikan, yang merupakan konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan universal. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini konsep-konsep inti dalam budaya positif yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat masing-masing dari konsep inti budaya positif. Mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, ketika dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka khusus untuk SMP YPK Paulus 25, kita ada di tahun kedua ini. Jadi untuk mengubah paradigma lama yang pembelajarannya Bapak Ibu dengan saya pasti sudah melakukan itu, yang kita kenal dengan istilah teacher center. Artinya pembelajaran berpusat pada guru. Yang sekarang kita harus mengubah, kita punya pola pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern yang mengarah hanya kepada mewujudkan karakter peserta didik yang menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu profil pelajar Pancasila yang pertama apa Bapak dan Ibu? Bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Artinya di sekolah ini adalah sekolah Yayasan Kristen. Kita selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran atau setiap kali kita apel selalu kita dasari dengan doa. Artinya pembentukan karakter siswa untuk religi sangat kental di sekolah ini. Yang kedua, kebinekaan global. Kebinekaan global, Indonesia merupakan satu negara yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, berbagai adat istiadat, semuanya secara Nusantara. Nah, di sekolah ini juga bukan hanya satu suku, tapi kita terdiri dari beberapa suku. Berikut, bergotong royong. Bergotong royong di sini identik, saya mau katakan di sekolah ini kolaborasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, bekerja sama. Ya, ini kolaborasi yang baik tercipta di sekolah ini. Hal yang keempat, kreatif. Yang keempat, kreatif.
Bapak Ibu guru sudah menerapkan apa yang menjadi tupoksi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Masing-masing kita melakukan itu di kelas sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Kita berusaha untuk bagaimana anak itu dia bisa kreatif, apalagi dengan menerapkan P5, proyek penguatan profil pajak Pancasila kita. Lebih mengarahkan anak untuk anak itu dia lebih berkreatif dan itu sudah terwujud. Yang keenam, P5, bernalar kritis. Kita belajar di kelas, kita memposisikan diri sebagai guru yang menuntut siswa karena filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru kita hanya kita bertugas untuk menuntut dalam hal ini guru bertanggung jawab bagaimana anak itu, karena kehadiran anak di kelas itu mereka dari berbagai karakter, anak itu dia unik menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga apapun yang menjadi kemampuan masing-masing siswa itu berbeda, karakter mereka berbeda dan daya tangkap mereka juga berbeda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Sehingga kita tuntut mereka supaya mereka bisa memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, mandiri. Saya lihat waktu penerapan P5 untuk proyek kearifan lokal dan kewirausahaan yang dilakukan di sekolah ini dengan penanggung jawab masing-masing, Ibu Ana, Ibu Maya, kearifan lokal, Ibu Mary, kewirausahaan, saya lihat luar biasa. Anak-anak bagaimana membuat diri mereka bertanggung jawab, mandiri dalam melakukan tugas proyek itu. Misalkan market day kemarin untuk kewirausahaan, anak dia tahu dia beli cemilan di toko dengan belajar di sekolah, dia tahu oh saya bisa bikin sendiri di rumah. Itu hal yang lain. Itu berarti mandiri, kreatif, bernalar kritis juga sudah masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan disampaikan seperti begini: menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang tadi saya sudah bilang. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bapak Ibu, semua anak yang ada di sekolah ini dia punya kemampuan, punya bakat masing-masing. Selanjutnya, kita sebagai guru ibarat sebagai seorang petani. Petani itu kalau anak ibarat mereka itu benih biji jagung, contoh. Sebagai petani, dia diarahkan untuk bagaimana dia mau tanam benih, dia harus menjaga, merawat, menyiramnya dengan baik, kasih pupuk supaya hasilnya dapat baik. Itu juga tugas kita sebagai guru. Kita menuntut mereka sesuai minat dan bakat mereka, sesuai kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu mari kita tuntut mereka sesuai kodrat alam dan kodrat sama. Kodrat alam artinya mereka berkolaborasi, mereka ada di lingkungan di mana mereka ada. Kalau kodrat sama, dunia ini semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin maju, perkembangan sama. Bapak Ibu dengan HP, dengan perkembangan ilmu dan teknologi, anak-anak itu terkadang mereka punya pemahaman mungkin lebih daripada kita guru. Kalau kita tidak berusaha untuk mau memberikan yang belajar lebih baik lagi untuk ke depan dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang guru. Dan yang di sini dituntut guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anak harus dituntut untuk mereka dapat meningkatkan minat dan bakat mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengubah mindset berpikir kita. Kita mengubah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu di sini saya tulis di sini ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu pernah di dalam kelas Bapak dan Ibu pernah tegur anak-anak? Pernah tegur anak-anak? Pernah. Adakah siswa ketika kita suruh di kelas, misalkan Rafael, karena kau terlambat angkat sampah, pernah dia menolak? Ibu Sani, pernah dia menolak? Pernah menolak. Terus, apakah dia melakukannya atau tidak? Dia menolak tapi balik melakukan. Menolak tapi balik melakukannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, apakah pernah Bapak Ibu mengontrol murid terus suruh dia bikin sesuatu tapi dia tidak mau? Ada? Pernah? Tidak pernah, baik, luar biasa. Berarti Bapak Ibu masing-masing ada dia punya karakter. Seperti
begini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita guru mengontrol murid, karena kita suruh dia bilang masa tidak mau, saya tidak mau. Bapak Ibu kita mungkin marah atau apa. Tetapi di sini meluruskan miskonsepsi ini Bapak Ibu, guru mungkin harus dengan kata yang negatif tapi dengan bahasa yang harus datang, tidak bentak-bentak dan sebagainya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak dan Ibu, ini bagian dari teori, bagian dari cara mengontrol murid. Terkadang kita sering memberikan pujian kepada anak ketika Bapak Ibu kita tahu anak punya karakter, dia tidak mau dengar kita. Tetapi ketika dia kita rangkul dia, kita kasih pujian kepada dia, anak itu dia mau berbuat sesuatu. Tetapi kondisi ini dia tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Ketika segala sesuatu dengan pujian, tetapi itu harus dari diri sendiri supaya dia meningkatkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini kalau kita ciptakan di sekolah ini berarti menciptakan identitas yang gagal pada siswa. Artinya dia merasa bahwa dia ini orang yang tidak berguna. Dia ini orang yang tidak berguna. Tidak boleh seperti ini karena ini tidak akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi harus kita mengarahkan anak itu bagaimana dia mau melakukan sesuatu itu dari dalam diri, bukan karena paksaan guru, bukan karena guru mau merayu-rayu, bukan karena mendapat ujian, tetapi itu muncul dari dalam diri. Dan yang berikut, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita merasa, ada kan di antara teman Bapak Ibu sekalian merasa bahwa kok harus bikin seperti ini, ibu datang pasti dapat marah. Ada yang seperti itu? Ada pernah di dalam kelas melakukan itu? Tidak ya? Baik, bagus kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang dewasa kita bisa memaksa kehendak kita kepada siswa kita. Kita harus mengarahkan mereka supaya memiliki pemahaman yang baik untuk melakukan, bukan harus lakukan ini karena paksaan dari guru, tidak seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat perubahan paradigma berpikir kita ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau tadi di sini stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol realita kita berbeda. Saya percaya semua kita berbeda dan kebutuhan belajar murid itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pemikiran kita, saya mungkin berbeda dengan MPP, juga MPP berbeda dengan ibu anak. Nah, sama dengan anak-anak. Segala sesuatu yang terjadi ini dia semuanya bertumpu pada anak-anak, kepada peserta didik kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa kehendak anak di kelas 91, ada ketua kelas atau ketua OSIS di sekolah ini. Dia harus, anak-anak bisa mengikuti apa yang menjadi benaknya. Jadi seperti itu, masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak dan Ibu, contoh kemarin anak-anak ikut kegiatan retreat di sekolah ini. Saya tanya di salah satu murid, tujuan kegiatan ini untuk apa? Ibu guru saya mau datang dari Bali. Baru kenapa terlambat? Ibu guru saya terlambat bangun. Artinya begini Bapak dan Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu mungkin dia buat kesalahan, tetapi pasti ada maksudnya. Kenapa sampai melakukan hal itu? Adakah pengalaman yang bisa dibagikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Ada yang saya suruh anak ini, tapi dia tidak mau, atau bahkan saya bilang, kenapa saya marah dia? Baru dia kasih alasan kenapa sampai terjadi seperti ini. Adakah di antara teman-teman? Ada di antara Bapak Ibu guru? Mudah-mudahan saja tidak ada. Ibu ada? Iya, terima kasih Ibu. Mungkin untuk saya tuh, pas saya tuh ada contoh, saya punya anak Rafael, juga ada beberapa anak Kaleb, mereka datang terlambat.
mereka datang terlambat, ditanya seperti yang tadi ibu bilang, terlambat bangun. Lalu sebagai wali kelas, saya anjurkan untuk kalau bisa malam itu tidur cepat, supaya pagi pada saat dalam sekolah itu bisa bangun makan tempo dan tidak terlambat ke sekolah. Kemudian untuk Alep tidak ke sekolah alasan juga sama, terlambat bangun ibu. Akhirnya tidak ke sekolah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana. Berarti hal yang dilakukan Ibu Ana sudah benar ya. Anak datang sekolah terlambat kenapa? Ada tujuan, berarti sudah masuk di fungsi Ibu Ana sebagai seorang pengontrol anak itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Hanya anak-anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya, bukan orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Termasuk anak-anak tidak bisa mengontrol temannya, tetapi diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, kolaborasi, kerjasama, konsensus ini kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu menurut, jadi mari Bapak Ibu sekalian, dengan penyampaian tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, mari kita mengambil peran sebagai pendidik yang bisa mengontrol murid kita sesuai dengan teori kontrol yang berlaku. Nah, awal tadi saya sampaikan, apakah penting di sekolah ini menerapkan budaya positif? Bapak Ibu sepakat, kita semua sepakat sangat penting budaya positif diterapkan di sekolah ini. Mulai dengan disiplin. Mulai dari apa? Disiplin diri. Disiplin diri karena apa yang sekolah ini terapkan? Cara berpakaian sesuai hari yang ditentukan, waktu datang di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin apa yang kita terapkan di sekolah ini? Tidak melaksanakan tugas, benar sekali Pak Sen. Tidak kumpul tugas tepat waktu. Disiplin itu kita sudah terapkan. Nah, kalau begitu, apa makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dalam hal ini, nanti setelah ini tentang nilai-nilai kebajikan. Artinya sekolah ini sangat kental dengan nilai-nilai religi. Sudah masuk di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, karena disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya Bapak Ibu seperti ini. Kalau Anda datang terlambat yang tadi Bu Ana bilang, kita tidak harus menghukum mereka. Kita tidak harus, Ibu Sani sebagai pembina OSIS tidak harus kasih pulang mereka kalau mereka tidak gunakan seragam sesuai dengan apa ya. Tapi mari coba kita menuntun mereka dengan kita mengarahkan mereka bahwa kenapa hari ini tidak pakai baju sesuai. Sering mereka bilang guru baju kotor, baju basah. Alasannya kenapa? Karena saya lupa mama cuci. Mama sudah cuci, mama tidak bilang saya sudah cuci. Seperti itu Bapak Ibu, itu real yang terjadi di sekolah ini. Ya, jadi di sini mau disampaikan bahwa dengan hukuman tidak lalu membuat anak itu berubah Bapak Ibu. Tetapi mari kita memberikan disiplin secara positif dengan mengarahkan anak, menyampaikan kepada dia bahwa ya kalau kau sendiri berbeda dari yang lain, malulah tidak. Mudah-mudahan saja dia besok tidak akan seperti itu lagi. Ya, itu tentang disiplin. Selanjutnya, disiplin di sini menyangkut disiplin positif yang diterapkan di SMP YPK Paulus. Pak Tulen, tolong lihat. Yang tadi awal saya sudah bilang, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah di sini teori kontrol menurut teori pilihan Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini beliau seorang psikiater tapi juga seorang pendidik, guru sama dengan kita. Nah pada teori kontrol di sini dikatakan ada 4 hal yang harus kita tahu sebagai pendidik. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengontrol orang lain,
hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ana. Bapak Ibu sekalian, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak datang sekolah terlambat? Tadi Bu Ana sudah bilang, terlambat bangun Bu. Ada yang bilang taksi susah Bu. Itu alasan yang mereka buat. Tetapi yang di sini dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kesalahan yang dia buat itu ada alasannya kenapa sampai hal itu terjadi. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan menjalankan pilihan-pilihan yang baru, kolaborasi dan konsensus dan menjalankan pilihan-pilihan yang baru. Bapak Ibu sekalian, artinya di sini dikatakan bahwa model berpikir menang-menang, artinya tidak ada siswa itu dia buat kesalahan tanpa ada sebuah alasan. Yang tadi awal saya sudah bilang, menurut Ki Dewantara itu siswa itu dia punya karakter yang berbeda, masing-masing anak itu unik. Sehingga ketika apapun yang dia buat, mari kita melihat dia sebagai orang yang dia berharga. Anak ini dia penting, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru, artinya kita bekerja sama, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau kesalahan yang dibuat kemarin, ada guru di kelas kalau dia berantem sama teman, yang terjadi di SMP YPK Paulus selalu tidak pernah ada masalah di sekolah ini yang terjadi lalu terjadi proses pembenaran, tidak. Tapi kita sudah melakukan itu dengan baik, dengan berkolaborasi dengan orang tua wali murid, tanya persoalan setiap anak yang dialami sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat anak-anak itu supaya pandangan mereka untuk melihat dunia ini, jadi mereka tidak berpikir bahwa orang melihat mereka itu mereka itu bisa melihat orang lain berpandangan terhadap orang lain, tidak, tetapi diri mereka sendiri. Nah, kondisi yang seperti ini, mari kita melihat mereka bahwa bisa melihat dengan mereka belajar baik di sekolah, program literasi berjalan secara baik, maka mereka pandangan mereka tentang dunia ini mereka dapat. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kondisi yang ada seperti ini, nanti kita melihat ada teori-teori motivasi. Teori motivasi 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar Bapak Ibu bisa melihat ada di posisi mana. Nah, yang tadi saya bilang awal, ada nilai-nilai kebijakan. Disiplin itu diterapkan dengan mengedepankan nilai-nilai kebijakan secara universal. Bapak Ibu sekolah ini sangat kental dengan religi. Ada teman-teman guru agama, Ibu Elia dengan Ibu Ana mengambil peran yang luar biasa sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kita membelajarkan anak untuk saling menghargai, itu salah satu contoh nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, ada nilai-nilai apa lagi yang sudah diterapkan di sekolah ini? Ada nilai apa lagi? Contoh menghargai, apa lagi? Etika boleh, menghormati teman, menghormati orang lain. Kita di antara sesama rekan guru, kita terlepas dari sebagai seorang guru, kita adalah orang-orang dewasa yang dalam tutur kata, dalam penyampaiannya kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Nilai-nilai kebajikan di sini bermuara pada membentuk karakter anak tentang profil pelajar Pancasila yang tadi awal saya sudah sampaikan. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Berarti ada juga nilai kebajikan, salah satunya juga ada mendapat kesehatan, keselamatan yang baik. Ketika anak itu sehat, Bapak Ibu bisa belajar dengan baik. Dan kalau dia sakit, pasti dia tidak bisa belajar. Anak datang sekolah dia mendapat keselamatan, artinya apa? Dia datang sekolah dia nyaman di sekolah ini. Yang terjadi ada banyak anak yang mengatakan luar biasa. Ya, berikut ada percaya diri, rasa percaya diri sehingga dia mampu melakukan apa sih yang bisa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam setiap proses pembelajaran, tapi juga berbagai kegiatan lomba yang dia ikuti. Hal berikut, Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar.
Menurut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia itu apakah penting? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini dikatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau begitu, apa? Apa saja yang termasuk kebutuhan manusia? Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Adakah yang di antara Bapak dan Ibu yang bisa menyampaikan untuk bertahan hidup, peserta didik atau bahkan kita semua membutuhkan apa? Ada? Makan, apa lagi? Pakai, apa lagi? Tempat tinggal, apa lagi? Kesehatan penting, bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu itu kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer kita. Ya, sandang, pangan, papan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya, nah untuk bertahan hidup Bapak Ibu, saya lihat contoh kemarin kecil saja. Upacara bendera kemarin tidak terlalu panas, tetapi anak-anak ada lebih dari 10 yang pingsan. Persoalannya begini Bapak Ibu, apakah mereka dapat untuk kebutuhan dasar yang pertama ini bertahan hidup? Apakah mereka sudah mendapatkan itu semua? Belum Bapak Ibu. Artinya kalau datang tidak panas, kalau orang dapat berarti datang dari sekolah sudah sarapan. Tapi ini tidak panas pun pingsan. Tanya kenapa? Saya tidak makan. Mama dan Bapak belum bangun. Masalah. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin salah satu dari kebutuhan dasar ini mereka tidak tercukupkan di rumah. Tetapi tugas kita dulu untuk bagaimana menyediakan itu di sekolah. Kita punya ruang UKS. Di dalam itu ada dispenser. Ketika anak pingsan kita arahkan mereka, bisa kasih kue dia makan. Itu hal yang baik yang kita sudah lakukan di sekolah ini. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Bapak itu terkadang anak-anak datang, dia bilang terlambat. Adakah Bapak Ibu yang bisa kasih contoh kasih sayang dan rasa diterima? Siapa yang pernah mengalami di kelas? Dia merasa, ibu saya tadi malam saya dapat pukul dari sama Bapak karena mungkin saya tidur pulang larut. Ada? Ada Bu El? Bagaimana Ibu El? Misalnya anak saya itu kan malam kan tuh dia main bola, matanya itu langsung matanya sakit. Berapa hari dia nggak masuk? Terus saya tanya, kenapa berapa hari kamu nggak masuk? Guru saya nggak mata sakit. Mata sakit kenapa? Kemarin main bola, nggak dimakan. Terus sudah berobat, udah Bu Guru. Terus misalnya kalau ada yang kurang, nanti baru kasih ke Ibu Guru. Jadi itu saja itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu El. Perhatian yang baik dari seorang wali kelas ya. Bapak dan Ibu, mungkin saja anak itu di rumah mungkin dia merasa belum terlalu diperhatikan. Tugas kita guru sebagai orang tua kedua di sekolah. Terima kasih Bu El sudah mengambil peran yang baik. Artinya apa? Anak-anak itu kita rangkul seperti anak kita sendiri. Itu berarti dia merasa dia benar-benar diterima. Kasih sayang itu dia dapat dari seorang wali kelas. Dan saya percaya teman-teman yang lain juga pernah mengalami seperti itu. Dan berikut kebebasan. Bapak Ibu, anak-anak ini dia memiliki kebutuhan dasar, dia bebas untuk bereksplor. Di sekolah ini sudah melakukan kan? Dengan cara apa? Kegiatan ekskul, anak-anak bebas untuk menentukan pilihan. Anak-anak bebas untuk menentukan pilihan. Ada kegiatan lomba, surat masuk dari luar. Anak-anak dikasih kesempatan. Jadi bukan kita sekolah kamu harus ikut ini, kamu harus ikut tidak. Tapi itu semua dari minat dan bakat siswa. Dan itu sudah dialami di sekolah ini. Anak-anak bebas untuk mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakat dia. Hal yang berikut, kesenangan. Bapak Ibu, anak datang di sekolah ini dia harus senang-senang, dia harus happy. Dia datang di sekolah ini dia tidak boleh beban. Aduh saya takut ibu saya belum bikin tugas bahasa Inggris nanti BPP masa tidak. Ketika anak yang belum bikin tugas kita arahkan dia, kita dampingi dia, kita menuntut dia. Kesulitannya di mana, ada yang bisa membantu. Seperti itu ya. Itu kita memberikan ketika anak kalau dia tidak datang sekolah dia akan merasa rugi kalau seperti itu ya kalau kita sekolah. Dan yang paling terakhir penguasaan. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar ketika dia bisa menguasai segala sesuatu, artinya dia merasa puas. Penguasaan terhadap materi pelajaran yang dia dapat,
dia kuasai, lalu kita menghargai dia dan dengan semua yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu, dia akan merasa sangat dihargai, sangat dihormati, sangat dibutuhkan di sekolah ini. Penguasaan baik untuk pembelajaran di kelas, tentang tanggung jawabnya di sekolah ini mungkin sebagai pengurus OSIS. Ketika itu dilibatkan, Bapak Ibu, luar biasa. Itu berarti kita sudah melakukan peran dan fungsi kita dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, nanti sebentar di dalam teori kontrol, mari kita berusaha untuk sedapat mungkin hukuman itu jangan ada di sekolah ini. Kita bisa menggunakan dengan disiplin positif yang lebih bermakna bagi peserta didik kita. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi ketika kita memberi hukuman kepada anak, kita bertanya kepada dia, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu eksternal. Itu motivasi dari luar. Motivasi dari luar. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak itu terkadang, menurut Bapak Ibu, ada yang di kelas dalam proses pembelajaran kita selalu memberikan reward kepada anak-anak. Pernah Bapak Ibu memberikan reward, memberikan penghargaan kepada anak-anak dalam berupa barang, ujian? Pernah? Ya, sering. MVP sering. Ibu Sani? Pernah. Ibu Maya? Pernah. Bapak Ibu, kita semua, apakah menurut Bapak dan Ibu hal itu baik adanya? Baik, tidak selalu baik. Ya, setuju. Tidak selalu baik. Tidak selalu baik. Betul sekali, tidak selalu baik. Karena apa? Itu tidak berlangsung jangka panjang, Bapak Ibu. Itu tidak berlangsung. Nanti kalau anak-anak, saya harus. Jadi anak yang pintar itu dia akan semakin berusaha untuk saya mau dapat ini. Kalau nanti sebentar ditanya, saya kejar penghargaan itu. Kalau dalam bentuk makanan, dalam bentuk cemilan atau apa, itu dia akan kejar itu. Tetapi pakai itu bertahan lama tidak ya Bapak Ibu. Motivasi itu masih berbentuk motivasi secara eksternal dari luar. Ketika ibu kasih saya bikin ini karena saya mau dapat penghargaan, tidak seperti itu. Jadi tadi lebih bilang tidak selamanya benar adanya. Yang kita harus ikuti adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Artinya apa Bapak Ibu? Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi internal, motivasi intrinsik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kasih pujian, kita kasih dia reward dengan dalam bentuk barang, itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Tetapi yang dituntut di sini adalah anak itu motivasi timbul dari diri sendiri ketika dia melakukan hal yang baik. Bukan karena saya mau belajar baik, saya mau bikin tugas karena saya dapat ini tidak. Saya belajar karena itu menjadi tugas saya, dan saya harus menjadi yang lebih baik supaya saya juga punya nilai yang baik. Hasil yang terbaik akan saya dapat. Itu yang harus anak itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Selanjutnya, kalau begitu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi saya bilang motivasi dari diri sendiri, motivasi intrinsik, bukan secara eksternal berupa hukuman, berupa imbalan, tidak seperti itu. Menurut kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya dan yang tadi nilai-nilai kebajikan itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi setuju tadi Bapak Ibu sekalian ya, yang motivasi yang karena hukuman dan hadiah itu dia tidak akan berlangsung lama, tetapi harus munculkan itu dari diri, motivasi secara intrinsik dari diri anak. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu sekalian, bolehkah saya bertanya masing-masing? 5 posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, ada penguat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu alami? Kalau saya kemarin, waktu saya dalam proses pembelajaran ini, saya lebih banyak memposisikan diri sebagai penghukum. Penghukum karena kalau tidak buat tugas, lari di belakang. Tidak buat tugas, berdiri di depan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu posisi seperti apa? Seperti manajer. Kalau seperti manajer itu yang luar biasa, itu yang diharapkan. Ada yang lain?
Perempuan kalau penghukum itu kita selalu betah. Kenapa tak terlambat? Jadi pakai kita selalu suara keras untuk anak itu. Sehingga anak itu dia membuat rasa bersalah. Anak itu kalau kita sudah betah pastinya dia takut, dia merasa sangat bersalah. Kondisi yang kita alami sebagai guru dalam 5 posisi kontrol guru yang harus kita lakukan adalah dalam posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, saya berharap dengan menerapkan konsep inti budaya positif di hari ini, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri, saya di posisi mana, supaya bisa bertindak sebagai manajer. Kalau manajer Bapak Ibu, kita akan merangkul dia, kita akan menuntun dia yang tadi sudah disampaikan awal oleh Bu Ana. Kenapa terlambat nak? Mari kita lakukan ini sama-sama, ya, seperti itu. Dan saya berharap semua kita boleh mengambil peran kita sebagai 5 posisi kontrol, yaitu dalam posisi manajer. Kalau kemarin kita menjadi masih bersifat penghukum, masih bikin anak itu dia merasa bersalah, atau kita hanya sebatas teman dengan anak itu kita rangkul dia. Saya lihat teman-teman ada yang mengambil posisi sebagai teman dengan anak-anak. Ada. Dan saya yakin selalu ya Bapak Ibu, ketika anak itu tidak dapat kurang diterima atau dalam lingkungan keluarga, lingkungan di sekitar itu, ada Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu sudah mengambil peran sebagai teman itu luar biasa. Sudah rangkul dia, bicara baik, masalahmu di mana, itu posisi sebagai teman. Dan yang pemantau menghilang, jadi pemantau itu kita mengukur berdasarkan kinerja kita. Dan yang di sini diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Bapak dan Ibu, mari kita mengambil peran kita dalam posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini dari kondisi yang ada ini, mari kita melihat bahwa murid ini adalah bagian dari hidup kita. Karena kita dalam keterpanggilan kita di sini untuk melayani anak-anak ini. Nah Bapak Ibu sekalian, budaya positif selanjutnya dalam konsep ini itu adalah membentuk keyakinan kelas. Saya percaya di kelas setiap kelas itu sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu benar adanya. Di sini keyakinan kelas saya bersyukur kemarin minggu lalu, hari ini tepat 1 minggu saya melakukan keyakinan kelas dengan kelas 93. Pertanyaan saya, adakah di antara Bapak dan Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas di kelas? Sudah ada? Sudah ada. Kesepakatan itu apakah Bapak Ibu yang buat atau anak-anak? Anak-anak yang buat, benar. Ada Ibu Ana? Kesepakatan kelas 93 siapa yang buat? Anak-anak yang buat. Bapak Ibu sekalian, benar sekali. Kemarin saya juga buat keyakinan kelas, anak-anak bilang, Ibu Guru kita sudah punya keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas, tapi mereka bilang, Ibu Guru kita punya kesepakatan kelas. Baik, tapi hari ini juga untuk melengkapi yang sudah ada itu, kita akan buat keyakinan kelas. Nah kalau begitu, apa itu keyakinan kelas? Saya jelaskan kepada mereka, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan aturan kelas atau aturan sekolah. Seperti itu ya, sehingga saya mengarahkan mereka dan membuat keyakinan kelas. Di sini syaratnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dia bersifat umum ya, bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang positif, misalkan untuk menjaga lingkungan sekolah kita harus tetap bersih, harus apa? Menjaga kebersihan. Bisa saja anak menjawab, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi tidak boleh pakai kata yang negatif, harus pakai kata-kata yang positif. Seperti itu. Keyakinan kelas kita tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemarin tercipta keyakinan kelas di kelas 93 itu ada 10. Tidak boleh terlalu banyak supaya anak itu dia tidak susah untuk menerapkannya di kelas. Berikut semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu sudah dilakukan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini fotonya Bapak Ibu. Ini fotonya Bapak dan Ibu. Saya memberikan foto yang pertama itu, saya memberikan pemahaman konsep tentang apa itu keyakinan kelas. Setelah itu membagi kertas kepada anak-anak. Setelah membagi kertas kepada anak-anak, anak-anak menulis masing-masing satu pernyataan. Karena mereka ada 24 anak, mereka masing-masing menulis. Lalu setelah itu mereka tempel di papan yang
sudah saya buat, papan keyakinan kelas. Lalu sebagai guru saya cross check kembali. Kalau pernyataan yang sama dikasih hilang, kita bawa satu saja. Sehingga dapatkan keyakinan kelas itu ada 10. Ya? Ada 10 keyakinan kelas dan anak-anak sepakat. Anak-anak senang untuk menerapkan itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian tentang restitusi segitiga restitusi. Dari pengalaman konsep inti yang tadi kita buat ada 8 itu. Kalau begitu pertanyaannya, apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Sehingga Bapak Ibu coba kasih tahu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi kita bicara itu kita sudah melakukan ya? Sudah melakukan. Tetapi tidak sebatas belum sampai. Saya percaya di sekolah ini sudah banyak teman-teman melakukan. Kita ada nanti pada segitiga yang mana Bapak Ibu sudah melakukan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah di sini, akhirnya segitiga restitusi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tadi yang seperti ini Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, dari segitiga ini, sudahkah Bapak Ibu melakukannya? Yang pertama itu ada 3 tahap. Menstabilkan identitas, yang paling bawah menstabilkan identitas. Yang tadi dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua. Menstabilkan identitas yang tadi ditanya, anak kenapa terlambat? Itu Bapak Ibu sudah menstabilkan. Kita sudah melakukannya, tapi kita tidak tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi menstabilkan identitas. Bapak Ibu sudah melakukan itu. Berikut, validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bertanya, kenapa datang terlambat? Itu sudah masuk. Ya, kenapa datang terlambat? Nah, ya, adakah dari kesalahan yang kamu buat pasti ada tujuan. Yang tadi Bapak Ibu sudah menjawab itu, Bapak Ibu tanpa sadar kita sudah melakukan apa yang namanya segitiga restitusi, tapi kita tidak tahu itu namanya. Yang mungkin sampai tahap yang belum kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap yang ketiga dari restitusi segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang dibuat tadi, Bapak Ibu kita tinggal sambung. Dari ketika kamu terlambat, tadi dibilang kamu terlambat. Dari kesalahan yang dibuat, apakah menurutmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu yang kita belum buat Bapak Ibu ya. Itu yang kita belum buat. Kita hanya sampai segitiga sampai baru 2 tahap, belum sampai menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita setujui. Jadi dari kesalahan anak-anak kita tanya kepada mereka, keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu melanggar. Nah, itu sudah masuk di menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depan? Dari hal seperti itu kita menanyakan, dari kondisi kesalahan ini apakah kamu mau, apa yang kamu akan ke depan, menjadi apa sih ke depan nanti kamu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Bahasa yang harus kita sampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan, artinya kita kasih penguatan kepada anak-anak. Anak-anak kenapa terlambat? Saya bangun terlambat Bu. Kenapa? Karena main HP sampai malam, tidur larut sehingga terlambat. Nah, kita memberikan solusinya kepada anak, penguatan kepada anak. Buat kesalahan itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah
kesalahan. Nanti ada video yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Berikut validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikannya itu. Sudah benar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi sudah dilakukan. Ya. Baik, menanyakan keyakinan ini yang sama sekali mungkin kita belum terapkan karena kita tidak tahu. Ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kalimat yang akan kita sampaikan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas sekolah? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ketika kesalahan anak, kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Baik Bapak Ibu sekalian, agar lebih memahaminya, mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat di sekolah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif yang saya lakukan di saat ini. Besar harapan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jayapura, mari sama-sama kita bergerak, tergerak dan menggerakkan murid-murid kita untuk melakukan budaya positif, dan itu mulai dari diri kita sebagai Bapak dan Ibu guru. Sehingga ketika kita melakukan hal itu kepada anak-anak didik kita, maka saya percaya sungguh bahwa budaya positif itu dapat dilakukan di sekolah ini. Peserta didik atau murid-murid kita akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kelasnya, lingkungan sekolah ini secara keseluruhan, sehingga dia bisa menjadi anak yang lebih baik, bertanggung jawab, percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memposisikan diri sebagai seorang pendidik yang memiliki kontrol sebagai seorang manajer dalam menuntut anak-anak ini, sehingga keluar dari sekolah ini mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila
dan yang paling utama lagi, mereka mampu menjadi generasi-generasi emas Papua untuk ke depan bermanfaat bagi negeri ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kerjasama dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang keyakinan kelas? Silakan Maria. Keyakinan kelas adalah tiket kelas. Keyakinan kelas adalah tiket kelas. Ada yang lain? Aturan kelas, aturan sekolah. Baik, keyakinan kelas mirip-mirip dengan aturan sekolah, tata tertib sekolah yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang tadi Maria sampaikan, keyakinan kelas, tiket kelas itu merupakan salah satu contoh, ya? Bisa? Nah, keyakinan kelas itu yang membuatnya siapa? Siapa yang membuat keyakinan kelas? Kita sendiri, benar sekali. Yang membuat keyakinan kelas itu ya kita sendiri, anak-anak sendiri, anak-anak kelas 9 sendiri. Keyakinan kelas akan dibuat dalam bentuk kesepakatan kalian semua. Apa yang harus kalian buat dan bertanggung jawab untuk kelas ini? Tetap rapi, tetap kalian fokus dalam pembelajaran. Bisa ya? Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas di kelas 93 dalam bentuk kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Bisa semuanya? Bisa. Baik. Mari kita kasih semangat untuk diri kita masing-masing. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Satu kali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, anak-anak sekalian. Kalau tadi kalian sudah pahami sedikit tentang bagaimana kita nanti membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kalian semua, maka Ibu Guru mau kasih contoh seperti ini. Nanti kesepakatan kelas itu kita buat, kalian semua buat antara teman yang satu dengan teman yang lain, atau antara anak-anak dengan bapak dan ibu guru. Contoh, misalkan kita mau buat dalam suasana kelas ini supaya kita harus tetap saling menghargai antara. Bisa, Ibu. Jadi misalkan supaya kelas kita tetap rapi, tetap bersih, atau lingkungan sekolah kita tetap rapi dan bersih, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Luar biasa, menjaga kebersihan. Anak-anak sekalian, dengan menjaga kebersihan, sekolah kita tetap rapi. Atau bisa juga kalian tulis, dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh saja, itu bagus juga. Tetapi, ya tadi Bu Guru bilang, dalam membuat kesepakatan kelas, tidak boleh ada kata-kata apa? Kata-kata yang negatif. Tidak boleh, jadi hindari kata-kata dilarang membuang sampah di tempatnya. Diganti dengan yang tadi temanku sampaikan, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan otomatis dia sudah tahu harus buang sampah pada tempatnya. Bisa? Atau supaya kelas kita ini tetap rapi, anak-anak harus bertanggung jawab. Di situ dibilang tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek, berarti kalau tidak boleh menyontek, kita harus kata positifnya apa? Jujur. Dengan dia jujur, berarti dia tidak akan menyontek, begitu ya? Bisa ya? Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, kalian buatlah dengan kata-kata atau pernyataan yang positif, bukan negatif. Bisa semuanya? Bisa, Ibu. Seperti yang tadi, buanglah, jaga kebersihan. Harus jujur dalam proses pembelajaran. Datang sekolah tepat waktu. Itu contoh. Saling menghormati, saling menghargai. Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang kalian taruh di dalam keyakinan kelas. Bisa semuanya? Bisa, Nilai-nilai Ibu. yang dapat kalian yakini dengan membuat kesepakatan kelas. Kalian yakin bahwa kalian akan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Bisa paham semuanya? Bisa, Ibu. Baik. Kalau sudah semuanya, maka Ibu Guru akan bagi kertas. Ibu Guru akan bagi kertas ini. Satu orang satu.
sudah Ibu Guru siapkan di depan. Setelah kalian tulis, silakan kalian tempelkan di depan kelas masing-masing. Nanti kita lihat apakah yang sudah ditempelkan itu semua masuk. Kalau ada dua pernyataan atau dua kata yang sama, maka kita akan ambil salah satu saja. Bisa semuanya? Bisa, Ibu. Baik, silakan. Sekarang Ibu Guru bagi. Baik anak-anak sekalian, sekarang di depan sudah dapat keyakinan kelas. Ada berapa? 10. Ada 10 keyakinan kelas. Kita lihat sama-sama lah ya. Dari tadi ada 24 orang, yang didapat hanya 10 karena ada yang sama, makanya kita ambil satu-satu. Setuju ya? Jadi dapat keyakinan kelas kita ada 10. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Bergotong royong. 3. Melaksanakan piket kelas. 4. Jujur. 5. Bertanggung jawab. 6. Disiplin. 7. Datang sekolah tepat waktu. 8. Piket kelas. 9. Berpakaian sesuai hari yang ditentukan. Dan yang ke-10, mengikuti aturan kelas. Luar biasa. Setuju semuanya? Dapat diterima? Apakah dari kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas 93, apakah kalian sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakannya ke depan? Sepakat? Baik anak-anak sekalian, kalau begitu hari ini kelas 93 sudah memiliki keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama untuk kita akan bertanggung jawab bersama wali kelas melaksanakan itu ke depan. Nah anak-anak sekalian, sebagai wujud dari apa yang sudah menjadi kesepakatan kalian yang kalian sudah lakukan hari ini, maka Ibu Guru minta tolong kalian semua untuk tanda tangan berdasarkan kesepakatan yang hari ini sudah dibuat sebagai tanda bahwa kalian siap melaksanakan kesepakatan kelas kita. Mari silakan tanda tangan. Ayo silakan. Shalom, perkenalkan nama saya Rizal Yogier dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 93. Halo, perkenalkan nama saya Denia Wijaya dari kelas 9.
senang sekali. Saya sangat bahagia. Saya sangat senang sekali. Sangat penting. Sekali. Sangat penting. Dengan membuat keyakinan kelas, saya dapat bertanggung jawab. Dengan membuat keyakinan kelas, saya dapat jujur dalam melaksanakan tugas saya sebagai pelajar. Dengan dibuatnya keyakinan kelas, saya diajarkan untuk melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal masing-masing.